kita yang akan merekrut anggota-anggota gereja setan dan memenangkannya, memerdekakan mereka. Ada pendeta-pendeta, Pastor, yang khusus belajar tentang struktur Satan, Pastor. Struktur iblis. Itu perlu loh, Pastor. Dia tengking Lucifer itu, pergi. Nah, ketika Lucifer pergi, dia baru sadar, loh, kamarku kok berantakan. Dipanggil lagi tuh Lucifer. Dalam nama Yesus, balik sini. Lucifernya harus balik. Beresin semuanya. Kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Pastor Stephen, saya mau bahas tentang gereja setan. Kebetulan Kembali marak. Iya, kembali marak. Dan ada filmnya, Pastor. Oke. Dan filmnya ini mengangkat dari kisah-kisah nyata. Perekrutan member gereja-gereja setan. Iya. Cukup menyeramkan dan menunjukkan bahwa gereja setan itu benar-benar ada. Benar-benar real. Eksistensinya itu ada. Nah, saya mau tanya sebenarnya, Pastor. Pastor Stephen, serem nggak, Pastor? Dengan kehadiran gereja setan itu, Pastor? Ada rasa takut nggak? Takutnya kan ada aja anggota gereja, Pastor, yang direkrut gitu. Karena perekrutannya ini, Pastor, katanya tuh diberikan barang-barang mewah gitu. Hidupnya tuh realistis gitu. Dikasih iming-iming yang realistis. Kamu butuh duit, dikasih duit. Kalau kita kan, kamu butuh duit, dikasih doa. Ya kan, gak realistis, Pastor. Nah, yang dibutuhkan itu kan jawaban-jawaban cepat. Kamu butuh apa? Duit, dikasih duit. Kamu butuh rumah, dikasih rumah. Kalau kita kan, kamu butuh duit, dikasih doa. Kamu butuh rumah, disuruh puasa. Gak menyelesaikan masalah secara instan. Tapi kalau perekrutan gereja setan ini dikasih solusi, apalagi untuk orang-orang yang sakit hati, seperti yang di film itu, Pastor. Maksudnya sedang kecewa mungkin. Nah, itu sangat menjadi tempat yang memang nyaman, Pastor, untuk mereka bisa konseling, untuk mereka diterima, diberikan jalan keluar, gitu. Jadi bagi orang-orang yang memang sakit hati, terus kebutuhan hidupnya juga harus terpenuhi, emang cocok juga sih, Pastor, ke sana. Itu kayak menemukan jawaban, tempat yang enak gitu. Tapi apakah ini akan jadi ancaman untuk gereja Tuhan sendiri, Pastor, perekrutan member ini? Ini kita harus membedah terlebih dahulu gereja Tuhan yang mana yang akan merasa terancam. Karena saya percaya kalau sebagai satu keluarga rohani, gereja Tuhan yang bersangkutan terus mengalami Tuhan itu nyata. Tuhan terus bekerja, kuasa doa itu nyata. Dan betul-betul mengguncangkan sorga lewat doa-doanya. Saya yakin eksistensi keberadaan gereja setan tidak akan membawa efek apapun. Malah yang terjadi, kita yang akan merekrut anggota-anggota gereja setan dan memenangkannya, memerdekakan mereka dari semua belenggu ikatan setan, dari kegelapan, untuk menikmati terang ajaib Tuhan. Mereka, Pastor. Tapi ntar dulu, Pastor. Ini ada yang lebih serem, Pastor. Ini jadi kisahnya begini, Pastor. Kalau di gereja-gereja setan itu, ini yang ceritakan mantan jenderal gereja setan itu sendiri. Jadi ternyata yang diincar itu, Pastor, pendeta-pendetanya, Pastor. Diincar untuk dijatuhkan. Tapi kalau misalkan pendeta yang nggak kena, anggota keluarganya, Pastor, yang akan diincar untuk dijatuhkan. Jadi memang gereja setan ini masif, Pastor, untuk menghancurkan para pemimpin gereja. Tapi dengan statement Pastor tadi, soalnya Pastor kayak nggak takut dan yakin banget, malah mau rekrut gereja setan. Wah, nuansa podcast kita ini jadi nggak serem, Pastor, kalau kayak begini. Tadi tuh maksudnya kita buat nuansanya ada sedikit rasa-rasa takut gitu, Pastor. Biar viral, Pastor. Tapi Pastor Stephen jawabnya kayak lucu-lucu gitu. Mau rekrut balik anggota gereja setan. Emang bisa, Pastor, kayak begitu? Ya udahlah, saya ikuti permainan kamu deh. Agak serem-serem gitu. Saya bicara dari sisi yang seremnya ya. Oke. Buat gereja-gereja yang sangat agamawi, eksistensi keberadaan gereja setan itu memang sangat menyeramkan. Karena gimana ya, kalau di gereja setan kan ada orang butuh duit, langsung dikasih duit. Butuh apapun, langsung dikasih dengan cuma-cuma seketika. Persis seperti tawaran iblis kepada Yesus dalam pencobaan di padang gurun. Kalau engkau mau sujud menyembah aku, satu kali saja, seluruh kekayaan dan kemuliaan dunia ini aku akan berikan kepadamu. Waktu itu iblis bisa ngomong seperti itu karena Yesus belum mati dan bangkit dari antara orang mati. Karena ketika Yesus mati tergantung di kayu salib dan kemudian bangkit lagi pada hari yang ketiga,
itu seluruh tatanan dan istilahnya apa? Aturan yang ada di dalam alam roh. Dan otomatis itu berpengaruh juga di alam lahiriah. Itu mengalami perubahan yang sangat fundamental. Terjadinya kematian Kristus di atas kayu salib dan bangkitnya pada hari yang ketiga. Itu seperti memaksa iblis untuk kembali ada di notaris rohani. Dan kemudian melakukan serah terima atas apapun yang ada di atas muka bumi untuk diserahkan kepada Yesus sebagai pemilik kekuasaan dan otoritas di sorga dan di bumi. Wow. Jadi kalau kemudian ini institusi gereja setan bisa memberikan ini, bisa memberikan itu hanyalah tipu daya. Itu hanyalah istilahnya apa? Pepesan kosong yang ditawarkan oleh si jahat kepada orang-orang yang hatinya kosong dan orang-orang yang memang sedang hidup di dalam kegelapan. Dan tentu saja buat gereja-gereja yang juga tidak mengalami realita Tuhan, ini memang jadi ancaman. Karena mereka doakan tidak ada apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau ada anggota gereja setan yang memberi tawaran kepada jemaat dari gereja-gereja yang tidak mengalami realita Tuhan, oh semua berdoyun-doyun datang ke sana. Karena langsung dapat, walaupun itu pepesan kosong. Iya, ada efeknya setelah itu, efek buruknya pasti. Pasti akan ada efek buruknya. Tapi berbeda dengan realita keberadaan Tuhan kalau nyata di sebuah gereja Tuhan. Kalau ini gereja mengalami betul, Tuhan itu nyata, kuasa Roh Kudus bekerja dengan nyata, hidup orang dijamah, hidup orang diubah, realita-realita ilahi terus bermanifestasi dalam hidup orang-orang percaya. Itu semua tawaran dari gereja setan, nggak dilirik. Itu sama saja, kayak orang diberi penawaran, ayo mau mana, ini ada cincin permata, ini ada cincin sirkon. Semua orang pasti akan berkata, ya aku milih cincin permata. Iya. Nah, tapi terhadap anak-anak kecil, kalau kamu tawari, ayo mau pilih mana? Ini ada sebongkah emas, ini ada satu kantong plastik permen. Di mana-mana anak akan mengejar permen. Nah, demikian pula dengan anggota gereja yang sama sekali tidak mengalami realita Tuhan. Ditawari, diiming-imingi sesuatu yang sifatnya fana, lahiriah, duniawi, dan bahkan bisa merusak, disikat sama mereka. Tapi buat orang-orang yang pernah alami atau terus mengalami interaksi dengan realita Tuhan, nggak mikir dua kali. Istilah kasarnya, langsung diludahin. Iya, nggak tertarik lah. Nggak tertarik. Walaupun tidak mungkin akan pada saat itu dia butuh duit gitu, Pastor. Yes, mungkin dia butuh duit. Tapi dia menyadari Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan atas segala yang ada di atas muka bumi. Termasuk atas uang. Jadi nggak berlaku untuk orang-orang yang keimanannya berakar kuat. Yes, itulah dia. Iya. Makanya saya berdoa buat seberapa banyak kita sebagai pemirsa tayangan Ruang Tiranus ini. Termasuk kalau misalkan kita hamba-hamba Tuhan ya. Tadi Gideon ada menyatakan target dari gereja setan ini adalah menjatuhkan si pemimpin. Iya, Pastor. Kalau pemimpinnya hidup di dalam terang Tuhan, bagaimana mungkin kegelapan bisa menginvasi? Ayo kita berpikir logika saja. Kalau bicara tentang gelap lawan terang, mana mungkin gelap menang? Tapi ini Pastor yang akan menyerang itu posisi. Jadi gini Pastor, di gereja setan itu ada posisi-posisi Pastor. Satan. Katanya Satan tuh yang paling tinggi. Lucifer ada lagi. Jadi posisinya tuh kalau memang diserang sama yang tinggi Pastor. Wah, itu nggak main-main, Pastor. Masalahnya yang melindungi kita adalah yang menciptakan semua yang tinggi-tinggi tadi. Oh iya, benar juga ya. Posisinya lain kita. Pastor. Yang paling kecil dalam kerajaan sorga itu jauh lebih hebat daripada yang paling tinggi di gereja setan. Bahkan di neraka. Jadi gimana mungkin yang dari neraka itu akan bisa mengalahkan kita? Wong yang paling kecil dari antara kita di kerajaan sorga itu masih lebih hebat dari yang paling hebat di neraka. Wah, Pastor nih, ini Pastor maksudnya gini loh Pastor. Ada pendeta-pendeta Pastor yang khusus belajar tentang struktur Satan Pastor. Struktur iblis itu perlu loh Pastor untuk gini Pastor. Kita jadi referensi. Jadi kita perlu ada strategi. Misalnya lawan iblis A, strateginya harus begini. Lawan iblis itu strategi. Karena kita belajar. Nah, saya sih Pastor Steven nggak kepengen juga Pastor belajar mengetahui itu. Jadi waktu doa itu kan tepat gitu Pastor. Lawan iblis itu langsung punya strateginya Pastor. Itu keren Pastor. Apalagi buat seminar Pastor. Woi,
Yang datang Pastor. Demonologi. Ya. Demonologi. Iya, itu Pastor. Itu Pastor. Memperlengkapi pelayanan Pastor Stephen. Wih. Mantap tuh Pastor. Masalahnya Gideon. Ya. Semua pelajaran yang disampaikan dalam prinsip demonologi itu sudah nggak berlaku lagi, tidak update lagi. Itu adalah berita-berita lama, di mana semua cerita atau prinsip berita kebenaran tentang demonologi itu menceritakan keberadaan iblis sebelum kematian dan kebangkitan Yesus. Itu semua diceritakan tentang iblis yang bisa begini, iblis yang bisa begitu, iblis yang bisa dengan mudah menyerang orang, mempermainkan manusia, cekik-cekik orang. Nah, masalahnya itu hanya bisa dilakukan iblis sebelum Yesus mati di kayu salib. Setelah kematian Yesus di kayu salib dan bahkan setelah kebangkitannya pada hari yang ketiga, itu Alkitab mengatakan semua kemampuan yang dimiliki oleh si iblis yang ditulis di Perjanjian Lama, itu semua sudah dipretelin semua sama Tuhan. Lewat kebangkitan Kristus, semua kemampuan-kemampuan yang mungkin banyak diajarkan di seminar dan sekolah demonologi, itu semua dipretelin semua sama Tuhan. Nah, jadi fakta kenyataan rohani di era Perjanjian Baru ini hampir tidak pernah diberitakan tentang iblis, bahwa iblis itu sudah dikalahkan, kepalanya sudah dihancurkan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Yang masih berlaku saat ini hanyalah tipu dayanya. Jadi dia itu nggak betul-betul kuat, dia hanya menjadi kuat sejauh mana kita memberi kekuatan kepada dia. Sejauh mana kita percaya pada tipu dayanya, maka sejauh itulah dia punya otoritas atas kita. Kalau kita kita dibukakan kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari segala tipu daya iblis, iblis sudah tidak punya kekuasaan apa-apa. Saya pernah mendengar ada satu kesaksian, ada seorang hamba Tuhan namanya Lester Sumrall. Dia melayani di Filipina. Nah, waktu itu kondisi Filipina itu betul-betul penuh dengan aktivitas okultisme. Nah, sekali waktu dia ini ketika lagi istirahat tidur, itu dia merasa ranjangnya itu goyang-goyang, bikin heboh kamarnya, dan memang betul perabot-perabot rumah atau perabot yang ada di kamarnya itu berserakan kemana-mana. Berjatuhan, berserakan. Berarti benar dong, Pastor. Ketika dia terbangun, dia mendapati Lucifer ada di sana. Lalu kemudian dia bilang, dalam nama Yesus, aku hamba Tuhan. Dia tengking Lucifer itu, pergi. Nah, ketika Lucifer pergi, dia baru sadar, loh, kamarku kok berantakan. Dipanggil lagi tuh Lucifer. Dalam nama Yesus, balik sini. Lucifernya harus balik. Beresin semuanya. Disuruh, itu kesaksian dari Lester Sumrall sendiri. Disuruh beresin ruangan seperti sebelum si Lucifer obrak-abrik. Jadi dari situ dan rapi lagi. Wah, dari situ kita bisa belajar. Kita sebagai orang percaya, hamba Tuhan, kalau terhubung dengan realita Tuhan, kita itu punya otoritas lebih dari Lucifer sendiri. Segitunya. Yes. Makanya penting sekali untuk setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pastikan engkau terus terhubung dengan realitas sorga. Jangan mau jadi hamba Tuhan biasa yang cuman khotbah, wah pengennya KKR, khotbah sana sini, diundang sana sini, please deh. Pastikan ketika engkau berbicara, engkau sampaikan firman, semua prinsip itu sudah engkau hidupi, sudah engkau praktekkan, sudah engkau nikmati buah-buahnya. Sehingga ketika engkau bagikan kembali, itu betul-betul menjadi impartasi kehidupan. Bukan cuma khotbah yang menyampaikan informasi atau wacana belaka. Tuhan, aku berdoa seberapa banyak kami sebagai hamba-hambamu, biarlah kami betul-betul alami ada roh hikmat dan pewahyuan yang tercurah bekerja dalam hidup kami, membawa kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, membawa kami terhubung dengan realita-realita sorgawi yang akan membawa kami mendemonstrasikan otoritas kerajaan sorga di atas muka bumi ini dalam hidup sehari-hari kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor Stephen menyingkirkan roh ketakutan yang ada dalam hidup saya. Haleluya. Tersingkir, Pastor, tentang gereja setan. Jadi nggak takut lagi, Pastor. Yang saya takut malah gini, Pastor. Kalau gereja itu
kesetanan, Pastor. Maksudnya gini, Pastor. Ya karena ya secara umum kita ngerti lah, Pastor, perebutan jiwa, terus juga persaingan, perebutan mimbar mungkin, bahkan mungkin perebutan gereja. Kayaknya lebih serem dari gereja setan ya, Pastor, yang begitu ya. Itu manifestasi setan dalam gereja. Itu manifestasi setan dalam gereja, Pastor, kayak gitu ya. Maksudnya ya kadang kita takut sama sesuatu yang sebenarnya udah nggak perlu ditakutin. Akhirnya kita nggak melihat kondisi yang sebenarnya, kondisi gereja yang sebenarnya harus diperbaiki ya, Pastor. Dari keakuan, kemanusiawian yang ada. Itu yang lebih penting kayaknya, Pastor. Jauh lebih penting. Karena di dalam Wahyu pasal 12 diceritakan akan adanya 2 jenis gereja. Gereja yang dibangun di dalam alam roh, atau gereja yang dibangun sesuai dengan pola sorga, itu akan menghancur luluh lantakkan semua aktivitas pekerjaan iblis. Tetapi gereja yang dibangun sesuai dengan desain, keinginan, angan-angan manusia, ini yang justru akan menjadi apa istilahnya, lahan gocohan, lahan iblis memanifestasikan dirinya di atas muka bumi ini dan menciptakan kerusakan-kerusakan yang lebih parah. Oh gitu ya, Pastor. Makanya penting sekali untuk setiap kita sebagai hamba Tuhan betul-betul mengevaluasi diri. Apakah saat ini aku membangun pelayananku sesuai dengan polanya Tuhan? Kalau sesuai dengan pola Tuhan, berapa persen dari jemaat yang aku layani memanifestasikan realita Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya? Berapa persen dari jemaat yang aku layani dengan sukacita, sukarela memberi diri untuk berfungsi dalam pelayanan, memastikan orang-orang lain mengalami zaman Tuhan? Berapa persen dari jemaat yang aku layani betul-betul mengosongkan dirinya dan mendemonstrasikan keberadaan Kristus dalam hidup sehari-hari? Oh, itu yang perlu diperhatikan. Berarti pola membangun gereja itu, Pastor, ya? Harus betul-betul akurat. Tepat. Yes, karena selama ini saya mendapati banyak pendeta-pendeta yang tolok ukurnya itu tidak sesuai dengan prinsip firman. Tolok ukurnya adalah berapa banyak jemaatku yang kaya raya. Berapa besar gereja yang aku pimpin. Berapa jumlah persembahan yang setiap minggu aku terima. Nah, ini tolok ukur yang keliru. Jumlah jemaat kan perlu juga, Pastor. Maksudnya gini, Pastor. Ya namanya orang mau bergereja, Pastor. Ya kalau jemaatnya cuma 2, 5, apanya yang mau ditampilin, Pastor? Maksudnya untuk apa? Gereja itu kan ya kalau banyak, wah apalagi ribuan, Pastor. Terus misalnya Pastor Irfan berdiri di 10.000. Wah, gedung gede. Wah, keren banget itu, Pastor. Maksudnya itu tolak ukur orang lihat, nah ini baru gereja. Sukses, maksudnya membangun gereja dengan sukses. Buktinya apa? Ya jemaatnya ada, hadir banyak. Jadi saya rasa nggak salah juga dong, Pastor. Orang bertujuan membangun gereja untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang, Pastor. Karena itu kan tolak ukurnya, Pastor. Saya percaya ketika satu gereja lokal terus dibangun terhubung dengan realita Tuhan dan kemudian mulai mengalami pertumbuhan bahkan ledakan jumlah jemaat karena ada begitu banyak orang yang jadi haus lapar rindu mengalami realita Tuhan. Saya percaya nanti akan terjadi seperti itu. Ada banyak sekali gereja-gereja besar yang jemaatnya ribuan, tapi yang ribuan ini sama gila-gilaannya, sama mati-matiannya, sama habis-habisannya dalam mengejar Tuhan. Nah, kalau yang terjadi saat ini kan keliru, terbalik. Ada begitu banyak gereja besar, jemaatnya ribuan, tapi orangnya semua rata-rata dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit sakit hati, sibuk dengan urusan sendiri, nggak mau tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya bahkan menghalalkan segala cara untuk meraih sukses, berhasil, dan kaya. Bahkan istilahnya, nggak apa-apalah, korupsi, yang penting nanti kasih perpuluhan ke gereja. Jadi korupsinya kayak dihapus di hadapan Tuhan. Enak aja lu ngomong. Nggak mungkin kalau gereja yang jemaatnya model seperti ini akan membawa perubahan atas bangsa-bangsa. Karenanya saya yakin gereja yang besar model seperti itu, yang jemaatnya tidak memanifestasikan Kristus, ya mungkin kita bilang, loh tapi pendetanya kan memang ya pasti kepengen Kristus dimanifestasikan. Oke, tapi pertanyaannya, bagaimana sang pendeta membangun pelayanannya? Kalau si pendeta membangun pelayanannya dengan cara
survei apa yang menjadi keinginan orang banyak dan kemudian dipenuhi, bukan mencari tahu keinginan Tuhan, tapi keinginan orang banyak. Percayalah, ini sama saja dia seperti membangun sebuah proyek pelayanan yang mungkin saya sebut dengan istilah Frankenstein Project. Apa itu? Frankenstein Project. Buat yang belum tahu Frankenstein Project itu, kita munculkan Frankenstein-nya di sini ya. Ini. Takutnya pada nggak tahu, Pastor. Okay. Karena ini makhluk zaman dulu, Pastor. Iya. Nah, Frankenstein yang saya sebut dengan istilah Frankenstein Project, ini adalah niat dan upaya dari seorang dokter jenius yang ingin melahirkan manusia sempurna dengan cara mengambil semua yang terbaik dari organ tubuh orang lain yang pernah ada. Lalu kemudian disatukan dan dengan kekuatan listrik yang sumbernya dari petir, diupayakan menghidupkan orang ini kembali. Dan menurut konon cerita kisahnya, ini makhluk yang dibangun oleh Dr. Frankenstein ini memang hidup kembali. Tapi akhirnya membunuh si penciptanya. Nah, pendeta yang mengadopsi pelajaran sana-sini yang terbaik dengan tujuan membuat gerejanya jadi berhasil. Jumlahnya banyak, jemaatnya kaya raya, tapi tidak ada manifestasi Tuhan. Ini cepat atau lambat akan membunuh dirinya sendiri. Ini pendeta cepat atau lambat pasti akan mendapati permasalahan yang ada dalam hidup jemaat, akan menimpa hidupnya, jadi masalah besar buat dirinya, dan bikin dia cepat mati. Nah, saya tidak mau jadi pendeta yang mati muda. Saya mau pastikan, saya terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya mau pastikan prinsip firman yang saya bagikan mengekspresikan isi hati, bahkan merepresentasikan keberadaan Tuhan sepenuhnya dan membawa perubahan dalam hidup jemaat. Sehingga ketika jemaat terus bertumbuh, makin bertambah banyak, ini adalah manifestasi kedaulatan Tuhan yang akan memakai semua mereka membawa perubahan atas kota, atas bangsa, dan bahkan bangsa-bangsa. Ya, Pastor, saya setuju, tapi saya ada nggak setujunya juga, Pastor. Maksudnya begini, Pastor. Untuk kita menarik orang banyak, Pastor, kita perlu kombinasi, Pastor. Antara cara gereja setan dengan gereja Tuhan. Maksudnya gini, ya oke lah kita nggak pakai cara gereja setan. Cara marketing, Pastor. Marketing, ya kan? Kan nggak ada salahnya orang kita kasih duit. Untuk bagi emas. Gitu. Bagi emas apalagi. Bagi emas atau bagi duit, toh menjawab kebutuhan. Tuhan Yesus saja kasih roti dan ikan, Pastor. Gak ada salahnya kan. Maksudnya kita, ya ayo datang ke gereja saya. Ini buat duit transport. Pasti buka 200.000. Gitu. Kelebihan ambil gocap 150 gitu, Pastor. Kan itu ya gak ada salah. Namanya kita menolong juga. Jadi ada kombinasi, Pastor. Ada cara memakai pengetahuan marketing lah yang kita punya. Toh tujuannya baik. Menjawab kebutuhan orang, tapi juga mengumpulkan jemaat untuk beribadah kepada Tuhan, nggak ada masalah juga kan, Pastor, seperti itu? Iya. Jadi saya pengen mengajak untuk kita mulai belajar diskusi dulu deh. Ya. Gereja itu disebutnya apa? Rumah Tuhan. Ya. Jadi ini yang punya siapa? Tuhan. Yang punya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya keinginan. Aku pengen punya rumah. Tentu dia bikin spesifikasinya dong. Ya kan? Dia ceritakan inilah kondisi, keadaan, rumah yang aku mau. Lalu dia kasih proyek membangun rumahnya Tuhan, membangun hidup jemaat, itu kepada para kontraktor, pendeta-pendeta. Nah, lalu kemudian para pendeta ini berpikir, kalau model rumah untuk Tuhan, modelnya seperti ini kurang menarik, kurang bagus. Coba deh, kebayang nggak sih? Tuhan ngomong sama Musa, bikin kemah perjanjian. Iya. Tapi ini layer pertama harus dari kulit lumba-lumba. Lalu layer kedua pakai kain tenun yang warnanya ABCD. Tuhan kasih spesifikasi. Lalu Musa sebagai ahli estetik, orang yang tahu nilai dan art, dia akan mikir kulit lumba-lumba, nggak salah nih. Kulit onta lebih pas, Pastor. Ada. Ganti. Iya. Jangan kulit lumba-lumba. Kok pakainya warna ini, itu. Ini nggak menarik. Ganti. Pakai warna yang cocok. Iya juga. Seperti ini, seperti itu.
Kira-kira ketika Musa membangun kemah perjanjian seperti yang dia sudah dapat perintah dari Tuhan. Lalu kemudian Musa bilang, Tuhan, rumahmu sudah selesai. Kan Tuhan inspeksi tuh. Lalu dia akan bilang kepada Musa, lah. Yang ini kok enggak seperti spek yang aku tetapkan. Kalau yang itu kok speknya kamu ganti. Kalau yang ini kok beda. Nah, kira-kira menurut Gideon, Tuhan sebagai pribadi yang seharusnya memiliki rumah itu, mau nggak ngaku itu rumahnya? Tentu saja nggak mau. Saya pernah membangun rumah. Bisa dimarahin ya, Pastor, sama suruh bangun ya, Pastor. Ini kenapa jadi begini? Kalau saya yang jadi pemilik rumah sudah serahkan tender kepada pembangun rumah. Udah ditransfer duit juga lagi. Udah ditransfer duit dan kemudian didapati bangunan tidak seperti yang saya mau, beda dengan spek yang saya kasih, saya tuntut. Iya. Nah, hal yang sama akan terjadi atas kita sebagai para pendeta yang membangun rumah Tuhan tidak sesuai speknya Tuhan. Paulus menggambarkan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Aku ini pembangun yang ahli. Aku meletakkan dasar, fondasinya siapa? Kristus. Tapi masing-masing orang harus memperhatikan bagaimana dia membangun di atas fondasi itu. Nah, Paulus menggambarkan. Ada orang yang membangun dengan menggunakan material yang lahiriah. Kayu, rumput kering, dan jerami. Kalau kena api, kebakar habis. Tapi ada orang yang membangun sesuai dengan speknya sorga, ilahi, emas, perak, batu permata. Kena api, tambah mulia. Nah, saat ini ada banyak orang membangun gereja, rumah Tuhan, sesuai dengan spek yang dia mau sendiri. Tuhan maunya harus ilahi. Susahlah, mustahil, kita kan masih manusia biasa. Speknya dikurangin. Nah, apalagi kalau speknya dikurangin. Iya. Itu kayak jalan-jalan itu ya, Pastor ya. Aspalnya speknya dikurang, bolong ya, Pastor. Nah, apa yang akan terjadi? Tentu saja sorga akan menolak. Dan kalau ditolak oleh sorga, berarti semua upaya dan usaha kita jadi sia-sia. Dan itu justru akan menjadi sebuah, pakai tanda kutip, bencana rohani buat kita hamba-hamba Tuhan. Jadi tidak boleh ada perubahan. Saudara harus pastikan kau membangun rumah Allah, membangun hidup jemaat, membangun pelayananmu sesuai dengan polanya Tuhan. Dan pola Tuhan tidak lain adalah membawa seluruh orang-orang percaya mendemonstrasikan keberadaan Kristus. Rupa Kristus harus menjadi nyata. Jadi nggak boleh ada lagi jemaat yang hidup petantang-petenteng sesuka hatinya. Harus belajar mengosongkan diri seperti Kristus, siap dikolaborasikan dan diorkestrasi untuk memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Sehingga pemulihan segala sesuatu akan mulai terjadi. Hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus dan mendemonstrasikan kasih Kristus itu lewat hidup sehari-hari kita. Sehingga akan selalu ada perbaikan, selalu ada perubahan, selalu ada terobosan yang kita hadirkan dalam kehidupan orang banyak. Kita membawa otoritas, kuasa kerajaan sorga untuk kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi gereja Tuhan nggak boleh mengikuti cara gereja setan ya, Pastor ya. Apalagi mengikuti cara gereja setan. Mengikuti pola marketing lahiriah saja Tuhan melarang. Iya. Betul. Tuhan mau kita terus berfokus pakai caranya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Fokus. Membuat Kristus semakin ditinggikan. Realita Tuhan semakin bertambah nyata. Dan Alkitab bilang, kalau aku ditinggikan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, tadi waktu Pastor menjelaskan tentang Musa membangun kemah pertemuan seturut dengan polanya Tuhan, saya jadi keinget tentang Nuh juga, Pastor. Ya kan, bangun batra kan? Iya. Kan kalau misalkan Nuh berkata, wah kayaknya kepanjangan, potong separuh. Atau harus ada penambahan, harus ada panggung pertunjukan untuk binatang. Ya kan, Pastor kan? Bisa nggak seturut polanya Tuhan ya, Pastor? Iya. Kan untuk menghibur Nuh kan perlu juga, Pastor.
ada panggung pertunjukan, anjing-anjing lari sana sini gitu. Sirkus, ditambahin gitu, bisa repot, nggak boleh ya Pastor ya? Repot. Harus turut apa yang Tuhan. Itu batra kelep nanti. Berarti bangunnya itu harus akurat dan presisi. Exactly. Iya, berarti untuk nangkep polanya Tuhan itu harus seperti apa, Pastor? Maksudnya kan, ya Pastor saya yakin menangkap polanya Tuhan itu. Yeah. Nah, gimana caranya kita bisa menangkap polanya Tuhan dan menerima order dari Tuhan persis sama seperti hatinya Tuhan itu sendiri. Nah, itu gimana Pastor prosesnya menuju ke sana? Saya percaya bagaimanapun juga seorang hamba Tuhan itu harus menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Nggak boleh pilih diri sendiri, Pastor. Maksudnya, ya kan nggak ada salahnya juga, Pastor, untuk terpanggil. Ya, Pastor. boleh sih kita memanggil diri kita. Ya. Tapi kan bagaimanapun kan Tuhanlah yang menentukan kita ya. nanti akan berfungsi sebagai orang yang ditempatkan jadi ujung tombak atau ditempatkan menjadi bilah kayu yang mendorong ujung tombak tersebut. Iya. Nah, sementara semua orang kan pengennya jadi ujung tombak semua. Iya. Pengen jadi yang nomor satu semua. Iya. Sementara Alkitab menegaskan bahwa pelayanan kita ini wujudnya kayak tubuh Kristus. Di mana ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Iya. Tapi kadangkala ada juga yang ditetapkan jadi bulu hidung. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, tapi kan semua orang pengennya jadi mulut, yang bicara kemana-mana. Nah, ini yang kita harus belajar sadari. Tidak semua dipanggil untuk berfungsi seperti seorang nabi. Bisa melihat blueprint sorga dan kemudian bisa menggambarkannya. Jadi, kalau kita mau membangun sebuah rumah, itu kan butuh teamwork ya. Iya. Yang pertama harus ada arsitek yang menuangkan semua keinginan dari sang pemberi proyek atau sang pemilik rumah ke dalam bentuk gambar. Iya. Nah, ketika si arsitek sudah berhasil memberikan gambaran, ini juga harus bolak-balik direvisi ini. Dia mencoba menuangkan keinginan pemilik ke dalam sebuah gambar. Lalu dia tunjukkan kepada sang pemilik itu. Pemilik bilang, yang ini kurang lebar, yang ini terlalu lebar. Kan ada koreksian-koreksian. Adjustment lagi ya, Pastor? Ada adjustment. Setelah beberapa kali adjustment, pemilik merasa, oke, puas, inilah gambar jadi dari bangunan proyek yang aku mau laksanakan. Lalu sang pemilik setelah dapat gambaran ini, apa yang dia lakukan? Dia ambil anggota tim yang lain, insinyur atau orang sipil yang bisa menerjemahkan gambar arsitek ke dalam wujud nyata. Nah, ketika si insinyur atau orang sipil ini sudah dia temukan, ini orang sipil ini harus mencari mana yang jadi mandor, mana yang jadi kuli, mana yang jadi tukang ngaduk semen, mana yang akan berfokus membangun infrastrukturnya, mana yang ditetapkan membuat electricity-nya, plumbing-nya. Ini proyek masif. Iya. Nah, artinya tidak semua bisa jadi arsitek, tidak semua bisa jadi insinyur. Iya. Kalaupun ada banyak arsitek, ini arsitek harus bisa menggambarkan sebuah gambar yang sama. Iya. Seperti keinginan sang pemilik. Insinyurnya juga harus bisa menerjemahkan dengan pemahaman yang sama. Lalu ketika kita cari mandor yang akan mengawasi pekerjaan, dia juga harus punya pemahaman yang sama. Nah, disinilah saya mendapati. Kalau misalkan kita ini ditetapkannya cuma jadi mandor, ya sudah, lakukan bagian kita. Ini ada orang yang Tuhan munculkan jadi seperti nabi yang menangkap pola sorga. Kita ambil saja pola yang sama. Kita membawa diri kita terhubung di dalam tim besar. Proyek yang Tuhan sudah tetapkan untuk bermanifestasinya rumah Allah secara rohani di atas muka bumi ini. Waduh, dahsyat, Pastor. Kalau saya pikir-pikir, Pastor, kalau saya jadi orang yang seperti itu, ya memang rugi saya, Pastor. Ibaratnya misalnya saya pendeta nih, Pastor. Punya ibaratnya berpikir, wah, menangkap, misalnya contoh menangkap apa yang Pastor Stephen sampaikan. Saya ambil, ya saya nggak muncul lah, Pastor. Nggak tampil. Sedangkan saya kan mau jadi orang besar gitu, Pastor. Namanya kita mau jadi pendeta, kalau nggak besar untuk apa, Pastor? Itulah
filosofi dunia ini, filosofi manusiawi yang harus langsung dikikis dari sejak kita bertobat dan percaya Tuhan. Roma pasal 12 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu bisa mengetahui mana yang menjadi kehendak Allah, dan hidup sehari-harimu menjadi sebuah ibadah. Itu satu perikop dengan pernyataan Paulus yang mengatakan, hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sesuai dengan takaran iman. Sesuai dengan takaran iman. Ya. Nah, wujudnya apa takaran iman itu? Fungsi pelayanan kita. Kalau misalkan memang Tuhan mulai memberikan kepada kita order untuk kita ikut terlibat dalam pelayanan membangun tubuh Kristus, membangun rumah Allah secara rohani di atas muka bumi ini, hanya sebagai mandor contohnya. Mandor itu kan punya banyak anak buah, ya kan? Ya. Nah, jemaat kita banyak. Tapi kita cuma ditetapkan jadi mandor, bukan jadi insinyurnya. Apa yang harus kita lakukan? Mainkan peranan kita sebaik-baiknya. Karena janji Tuhan itu sudah jelas. Mau kita fungsinya jadi insinyur, jadi arsitek, jadi mandor, jadi tukang. Upahnya sama, 1 dinar sehari. Ya. Nah, kalau kita komplain, kita ditetapkan jadi mandor, pengennya jadi arsitek, yang terjadi apa? Kita merusak tatanan yang Tuhan sudah tetapkan. Yang dipersalahkan siapa? Kita. Iya. Kita itu punya pertanggungjawaban dengan pemilik proyek yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Makanya saya ingin memberikan sebuah pesan, ya kalaupun dianggap menggurui minta maaf, tapi izinkan saya berkata kepadamu hamba-hamba Tuhan, ayo kita belajar mengevaluasi hidup kita. Kepada siapakah kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita ini? Kalau kita bisa menjawab, aku bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah yang kita bangun ini sudah seperti yang Tuhan inginkan? Bagaimana kita bisa mengetahui dan bagaimana kita bisa yakin bahwa yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan agenda, ketetapan, dan isi hati Tuhan? Itulah yang harus kita jawab. Karena pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Jadi jelas nih ya Pastor, gereja setan udah pasti Tuhan gak berkehendak. Oh, tidak. Gereja yang manusiawi Tuhan juga gak berkehendak. Jadi gereja yang seturut dengan polanya Tuhan baru disebut sebagai gereja Tuhan. Yes. Karena Tuhan ada di sana, karena dibangun seturut dengan polanya Tuhan. Dan itulah gereja yang Tuhan akan pakai di hari-hari terakhir ini untuk membawa pemulihan atas segala sesuatu. Jadi closingnya kita nggak perlu takut dengan gereja setan ya Pastor. Fokusnya sama gereja Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan mau. Pastikan realita Tuhan terus nyata dalam hidup setiap kita dan di setiap kali kita berkumpul untuk ibadah bersama-sama. Harus selalu ada realita Tuhan. Harus ada realita. Oke lah. Saya ambil keputusan Pastor dan fokus terhadap apa yang menjadi agenda Tuhan. Haleluya.